Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Cabdi Zaki, dan rekan saya yang bernama Indra Mahardika dan Arif Suryadin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang transmisi analog dan digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian transmisi analog. Transmisi analog mengacu pada metode pengiriman data, di mana sinyal fisik yang dikirimkan mewakili informasi dalam bentuk kontinu. Sinyal analog ini menggambarkan suatu keadaan dengan menggunakan besaran yang berubah secara terus-menerus dalam rentang nilai tertentu. Jadi transmisi analog ini dia bersifat kontinu atau terus-menerus dalam rentang nilai tertentu. Selanjutnya, transmisi digital. Transmisi digital dia mengacu pada metode pengiriman data di mana informasi diubah menjadi kode biner dengan dua simbol, biasanya 0 dan 1 sebelum dikirimkan. Data dikodekan menjadi serangkaian angka biner yang disebut bit. Bit ini kemudian dikirimkan melalui saluran transmisi menggunakan sinyal digital yang terdiri dari pola pulsa distrik. Yang selanjutnya ada penerapan transmisi analog. Oke, selanjutnya akan saya terangkan tentang penerapan transmisi analog. Yang pertama ada telepon konvensional. Jadi penerapannya ini di sistem telepon konvensional ini menggunakan transmisi analog untuk mentransmisikan suara antara pengguna. Jadi suaranya itu diubah menjadi sinyal analog yang dikirimkan melalui kabel tembaga atau serat optik. Ini adalah bentuk transmisi analog yang paling umum digunakan sebelum adanya telepon seluler. Yang kedua, ada sistem CCTV analog. Jadi sistem CCTV analog ini menggunakan transmisi analog untuk mentransmisikan sinyal video dari kamera CCTV ke monitor. Jadi sinyal video dikirimkan melalui kabel fasial atau serat optik dalam bentuk sinyal analog yang dapat direproduksi oleh monitor untuk memantau keamanan. Yang selanjutnya ada perekam musik analog. Perekam musik analog ini melibatkan transmisi analog untuk merekam dan memutar musik. Piringan hitam atau vinil ini adalah contoh yang paling umum. Sinyal suara analog ini direkam pada goresan fisik di permukaan jaringan hitam dan kemudian dibaca oleh jarum pada pemutar piringan hitam untuk menghasilkan suara. Yang terakhir ada radio AM atau FM. Radio AM atau FM ini dia amplitude modulation dan frekuensi modulation menggunakan transmisi analog untuk menyebarkan siaran radio. Gelombang radio analog dikodekan dengan mengubah amplitudo atau frekuensinya. Jadi penerima radio kemudian mendekode sinyal analog untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh pendengar. Yang selanjutnya penerapan transmisi digital. Yang pertama ada jaringan komputer. Jaringan komputer menggunakan transmisi digital untuk mentransmisikan data antara komputer. Data ini dikodekan dalam bentuk bit 0 dan 1 dan dikirimkan melalui kabel atau media nirkabel. Melalui kabel atau media nirkabel ini melibatkan protokol seperti Ethernet, TCP atau IP, dan Wi-Fi untuk mentransmisikan data secara digital dengan kecepatan tinggi dan akurasi yang tinggi. Yang kedua ada televisi digital. Jadi transmisi televisi digital ini menggunakan sinyal digital untuk mengirimkan program TV. Sinyal TV analog dikonversi menjadi format digital yang menghasilkan kualitas gambar dan suara yang lebih baik. Televisi digital juga memungkinkan penyiar untuk menyiarkan beberapa saluran TV melalui bandwidth yang sama. Yang selanjutnya ada telepon seluler. Sistem telepon seluler ini menggunakan transmisi digital untuk mentransmisikan suara dan data antara pengguna. Jadi suaranya itu diubah menjadi bentuk digital menggunakan teknik kompresi melalui
kompresi suara seperti MP3. Kemudian dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi digital. Yang terakhir ada internet. Internet adalah jaringan global yang menggunakan teknologi digital untuk menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Data dikirimkan dalam bentuk paket data digital melalui infrastruktur jaringan digital. Penggunaan dapat mengirim dan menerima email, mengakses situs web, melakukan panggilan video, dan berbagai file melalui transmisi digital. Oke, yang selanjutnya ini ada perbedaan antara transmisi analog dan transmisi digital. Kalau transmisi analog itu dia menggunakan gelombang kontinu ya atau terus-menerus. Dia representasi sinyalnya juga didasarkan pada amplitudo tinggi atau gelombang tinggi. Frekuensinya dia per detik. Kalau transmisi digital dia menggunakan kode biner 0 dan 1 untuk merepresentasikan data. Sinyal yang dikirim juga dalam bentuk pulsa digital yang distrik. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan transmisi analog dan digital. Akan dijelaskan oleh Indra Mahardika. Ini saya akan menjelaskan kelebihan dari transmisi analog. Kelebihan dari transmisi analog yang pertama adalah sederhana dan murah dalam implementasi. Yang kedua, mampu mentransmisikan suara dengan kualitas yang baik, toleransi terhadap gangguan atau noise. Selanjutnya, kekurangan dari transmisi analog, yaitu satu, rentan terhadap distorsi dan degradasi kualitas sinyal seiring jarak transmisi yang meningkat, rentan terhadap gangguan elektromagnetik seperti interferensi atau suara noise, sulit dalam mengompresi dan mengolah data secara efisien. Dan yang kedua, ada kelebihan dari transmisi digital, yaitu kualitas sinyal yang lebih baik dan minim distorsi, mampu mentransmisikan data dengan tingkat kesalahan yang rendah, kemampuan mengompresian data yang tinggi, serta menghasilkan efisiensi bandwidth yang lebih baik. Terus kerugiannya memerlukan perangkat dan teknologi yang lebih kompleks, lebih mahal dalam implementasi awal, dan membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Perbandingan antara transmisi analog dan transmisi digital. Transmisi analog, satu, representasi sinyal menggunakan gelombang kontinu, sedangkan transmisi digital menggunakan kode biner 0 dan 1. Yang kedua, transmisi analog menggunakan nilai variabel, sedangkan transmisi digital menggunakan kualitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, transmisi analog memiliki rentan gangguan, sedangkan transmisi digital lebih tahan terhadap gangguan. Yang keempat, ada pengompresian data. Di transmisi analog, dia tidak bisa untuk mengkompresian data, sedangkan untuk di transmisi digital itu pengompresian datanya bisa, cuman agak lebih tinggi untuk volt suaranya. Dan untuk biaya, transmisi analog cenderung lebih murah, sedangkan transmisi digital cenderung lebih mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari Saudara Indra Mahardika. Perkembangan teknologi analog. Poin pertama, perbaikan kualitas. Salah satu tujuan utama
dalam pengembangan transmisi analog adalah meningkatkan kualitas sinyal yang ditransmisikan. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi pengkodean dan decoding sinyal telah mengalami peningkatan pesat. Teknik-teknik seperti modulasi amplitudo, modulasi frekuensi, dan modulasi fase telah diperbaiki untuk mengurangi gangguan dan distorsi sinyal, sehingga meningkatkan kualitas pemutaran gambar dan suara. Poin kedua, lebar pita yang lebih luas. Dengan meningkatnya permintaan akan konten berkualitas tinggi seperti video definisi tinggi atau biasa disebut HD dan ultra definisi biasa disebut UHD. Transmisi analog telah berkembang untuk dapat mengakomodasi lebar pita yang lebih luas. Peningkatan dalam teknik modulasi dan pengkodean memungkinkan pengiriman sinyal dengan kecepatan data yang lebih tinggi melalui saluran transmisi yang ada. Poin ketiga, konversi ke digital. Meskipun topik ini berhubungan dengan transmisi analog, perlu juga disebutkan bahwa seiring berjalannya waktu, transmisi digital telah menggantikan secara bertahap transmisi analog. Keunggulan transmisi digital dalam hal keandalan, efisiensi spektrum, dan kemampuan untuk mengirimkan data yang kompleks telah membuatnya lebih disukai dalam banyak aplikasi. Poin keempat, pengenalan HDTV. Pada tahun 1990-an, terjadi revolusi dalam televisi dengan pengenalan High Definition Television atau HDTV. HDTV ini merupakan format transmisi analog yang memungkinkan gambar dengan resolusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan format televisi analog konvensional. Ini menciptakan pengalaman menonton yang lebih tajam dan mendetail. Poin ke-6, pergantian ke transmisi digital. Pada tahun 2000-an, transmisi analog mengalami penggantian secara global dengan transmisi digital. Perpindahan ini membawa sejumlah keuntungan, termasuk kualitas gambar dan suara yang lebih baik, lebih banyak saluran, dan efisiensi penggunaan spektrum. Digital TV juga memungkinkan fitur-fitur tambahan seperti interaktivitas dan siaran multimedia. Dan yang poin tadi, komunikasi telekomunikasi. Transmisi digital telah merevolusi industri telekomunikasi. Pengenalan teknologi seperti jaringan seluler, telepon seluler, dan VoIP, Voice over Internet Protocol, telah menggantikan secara luas sistem telepon analog tradisional. Transmisi digital memungkinkan transfer suara yang lebih jernih, pengiriman data yang lebih cepat, dan komunikasi yang lebih andal. Televisi digital. Pergantian dari televisi analog ke televisi digital telah membawa banyak perubahan signifikan. Televisi digital menawarkan gambar dan suara berkualitas tinggi, saluran tambahan, dan fitur-fitur interaktif. Selain itu, teknologi seperti HDTV atau High Definition Television dan UHD-TV Ultra High Definition Television telah memperkaya pengalaman menonton dengan resolusi yang lebih tinggi. Radio digital. Transmisi radio digital seperti digital audio broadcasting atau DAB dan HD radio telah berkembang pesat. Radio digital menawarkan suara yang lebih jernih, kualitas audio yang lebih baik, dan akses ke lebih banyak saluran radio. Selain itu, radio digital juga memungkinkan penyiaran data tambahan seperti informasi lagu dan teks. Internet dan data transmission. Internet telah menjadi tulang punggung dari transmisi data digital.
Dengan meningkatnya kecepatan dan kapasitas jaringan, pengiriman data dalam bentuk digital menjadi lebih cepat dan efisien. Penggunaan protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, dalam transmisi data digital telah memungkinkan konektivitas global dan pertukaran informasi yang luas. Kesimpulan, transmisi analog menggunakan gelombang kontinu dan representasi sinyal berdasarkan amplitudo dan frekuensi. Transmisi digital menggunakan kode biner dan representasi sinyal dalam bentuk pulsa diskrit. Transmisi digital memiliki kualitas sinyal yang lebih baik, kemampuan pengoperasian data yang tinggi, dan tahan terhadap gangguan. Transmisi analog lebih sederhana dan murah dalam implementasi, tetapi rentan terhadap distorsi dan gangguan. Thank you everyone. Pasangan istri adalah suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga dapat kesan yang positif. Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.